Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Kali ini saya akan berbagi salah satu tips atau cara kepada teman-teman sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, yang mana bahwa saya akan berbagi tips untuk mempercepat proses penumbuhan tanaman nilam kita dengan melakukan pemangkasan pucuk daun tanaman nilam kita gitu. Nah, proses pemangkasan pucuk daun ini, karena saya sedikit mengulas soal pengalaman saya dalam memperhatikan proses pertumbuhan tanaman nilam itu sendiri, yang mana bahwa di setiap daun itu akan muncul tunas baru yang nantinya itu akan menghasilkan batang yang akan melebar menyamping gitu. Selain proses pertumbuhan tanaman nilam itu meninggi. Nah, untuk pemangkasan pucuk tanaman nilam ini kenapa harus dilakukan? Karena pertumbuhan dari tanaman nilam ini memang benar dia tumbuh tinggi, tetapi kita inginkan tanaman nilam kita itu agar supaya petunasan di setiap cabang itu segera muncul dan tumbuh seperti proses pertumbuhan pucuk daun di batang tunggalnya gitu. Nah, kemarin saya sedikit mengulas soal aktivitas saya di lokasi saya ini, yang saya melakukan proses penanaman di bawah pohon kelapa karena ada beberapa kelapa yang tumbuh di lokasi saya ini, sehingga saya memanfaatkannya untuk ditanami nilam gitu. Nah, untuk tanaman ini kemarin kita memang bervariatif ya dalam proses penanamannya. Kita tidak serentak melakukan proses penanaman di lokasi saya ini yang luasannya sekitar 1/4 hektar. Tetapi kemarin karena ada bibit yang kita sudah lakukan proses penyemaian atau pembedengan di bambu, sehingga umur dari tanaman nilam saya sekitar 1000 pohon ini itu sudah tumbuh lebih dulu dibanding dengan proses penanaman saya yang menggunakan cepuk gitu. Sehingga karena umurnya sudah 1 bulan lebih dan kemarin saya sudah lakukan proses pemupukan menggunakan pupuk dasar atau pupuk padat. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya dalam proses pemupukan tanaman nilam yang berumur 1 bulan lebih. Dan kali ini saya akan melakukan proses pemangkasan pucuk daun dari tanaman nilam saya gitu. Nah, jadi nanti untuk teman-teman yang fokus giat di tanaman nilam itu bisa mempraktekkan di lokasi sahabat-sahabat semua, jika memang ini baru teman-teman ketahui. Dan cara ini juga yang sering dilakukan oleh beberapa petani nilam yang lainnya, karena memang ini menjadi salah satu tips dan cara yang ampuh dalam proses mempercepat pertumbuhan tunas baru di setiap cabang tanaman nilam itu sendiri. Nah, untuk itu mari langsung saja kita melakukan proses pemangkasan. Dan mungkin nanti saya hanya mengambil salah satu sampel ya, karena kalau misalnya saya akan melakukan proses pemangkasan di 1000 pohon ini, nanti kalau teman-teman mau ikuti jadi panjang videonya. Jadi saya mengambil sampel dan nantinya ini bisa dipraktekkan ke lahan sahabat-sahabat petani nilam di Indonesia. Ini adalah tanaman kita yang kita sudah lakukan proses penyemaian kemarin, dan ada beberapa pohon yang sudah kita lakukan pemangkasan di pucuknya seperti ini ya. Ini kemarin kita sudah lakukan proses pemangkasan pucuknya ini, dan hasilnya seperti ini. Ini yang saya maksudkan, tunas yang ini kita akan pelihara agar supaya ini cepat tumbuh memanjang ke samping, karena dia untuk tunas yang ini nantinya ini akan juga menumbuh menyamping, sehingga proses pertumbuhan dari tanaman kita ini dia akan melebar gitu.
tidak memanjang ke atas. Nah, ini salah satu contohnya. Berapa kemarin kita sudah lakukan proses pemangkasan, hasilnya seperti ini sahabat-sahabat semua. Dan insya Allah ini tunas yang ini nantinya akan memanjang menyamping dan menghasilkan tunas-tunas yang baru lagi gitu. Ini juga sudah saya lakukan proses pemangkasan kemarin, bisa dilihat ini udah terpotong. Dan ini tunas barunya udah mulai muncul, udah mulai memanjang. Yang ini nantinya akan tanaman yang sini akan menyambung dengan tanaman yang ini gitu. Dia akan menyatu karena proses pertumbuhannya dia menyamping, tidak meninggi. Nah, ini juga menjadi salah satu cara juga buat kita untuk menghemat budget kita dalam melakukan proses penanaman nilam di lokasi teman-teman semua. Karena kenapa? Dengan cara ini teman-teman semua tidak perlu melakukan proses penanaman dengan jarak yang rapat, tetapi bisa melakukan proses penanaman dengan jarak yang agak luas, seperti yang saya lakukan dan sudah saya buatkan videonya kemarin soal jarak tanamnya. Karena penghematan budget dari kita menanam nilam ini sangat penting, agar supaya memang kita bisa memanage sebaik-baiknya anggaran yang diperlukan dalam proses penanaman nilam itu sendiri. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa kita lihat, ini tunas barunya masih belum terlalu panjang, tetapi yang di bawah sudah mulai memanjang, sehingga kita perlu melakukan proses pemangkasan pucuknya agar supaya mempercepat pertumbuhan dari tunas yang kecil ini di bawahnya ini. Nah, untuk pemangkasan pucuknya ini sangat sederhana ya. Kita bisa melihat ini tunas pucuk yang muda, kita langsung potong aja menggunakan jari kita. Nah, seperti ini. Dan nantinya ini teman-teman bisa lihat tunas kecil ini yang nantinya akan tumbuh dan akan memperlebat dari tanaman nilam kita. Kita lanjutkan. Ini sudah kita lakukan pemangkasan kemarin dan ini tunasnya sudah tumbuh. Oke, ini kita bisa langsung potong pucuknya. Dia pemangkasan pucuk ini bisa dilakukan di pucuk yang paling atas untuk yang pertama dan pucuk kedua gitu. Bisa dilakukan ke pucuk yang kedua. Nah, ini kita ambil pucuk yang kedua. Ini kita langsung pangkas. Seperti itu. Kita bisa perhatikan. Nah, nantinya ini akan melebar dan akan muncul tunasnya, dan tunas yang ini bisa dilihat. Nah, tunas yang ini nantinya ini akan memanjang juga. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sepertinya kita potong aja karena tidak. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapatkan yang seperti ini bisa langsung dihilangkan saja, karena kemungkinan besar ini adalah ulat daun ya. Dia jago juga mereka. Kita langsung pangkas saja semuanya supaya muncul tunas baru.
Oke, next. Nah, kita ambil 2 pucuk ya teman-teman, ini bisa dilihat. Nah, ini sudah kita lakukan pemangkasan dan ini hasilnya. Ini sudah mulai memanjang tunasnya. Oke. Nih, teman-teman semua lihat, bisa diperhatikan. Nah, ini nantinya tunas yang masih pendek-pendek ini satu mulai dari bawah ya. Ini batangnya terbungkus oleh tanah karena memang terkena hujan, sehingga tanah ini tanah berpasir, dia mengenai batang pohon kita. Kita langsung melakukan pemangkasan di pucuknya. Nah, nantinya ini akan tumbuh kembali di tunas ini, akan memanjang. Oke. Dia cepat ya teman-teman semua ya. Dia tidak perlu makan waktu yang lama. Ya, jadi seperti itu teman-teman semua dalam proses pemangkasan pucuk tanaman nilam kita. Dan saya berharap dengan cara ini kita semua menjadi petani-petani nilam sukses, karena proses pemangkasan ini mesti dilakukan di tanaman nilam kita agar supaya proses pertumbuhan tanaman kita itu lebih cepat dibanding dengan kita membiarkan secara alami dalam proses tumbuhnya, dan kita pupuk, kita rawat, menjaga supaya tidak kena kanker. Dan ketika tidak dilakukan proses pemangkasan ini, maka seperti yang saya katakan dari awal, pertumbuhan tanaman kita akan lebih tinggi dan proses petunasan dari cabang nilam kita akan lambat gitu, karena pupuk yang kita berikan itu terserap oleh tanaman nilam kita dan akan tumbuh meninggi. Jadi itu tips atau cara dari saya, nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua untuk petani nilam pemula, agar supaya ini bisa menjadi sebuah menjadi sebuah informasi buat teman-teman semua dalam merawat tanaman nilam saudara-saudaraku semua. Jadi mungkin cukup sekian tips dari saya terkait pemangkasan pucuk daun tanaman nilam kita, yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan petunasan nilam tanaman kita yang sudah kita tanam di lahan kita masing-masing gitu. Jadi cukup sekian dari saya, dan mohon ketika ini menjadi sebuah video yang bermanfaat untuk teman-teman semua, support saya dengan menekan tombol subscribe
dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi dan pengalaman seputaran tanaman nilam yang akan menghasilkan minyak atsiri nilam. Oke, sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, terima kasih sudah mampir di channel saya. Saya sangat bersyukur bisa berbagi pengalaman dan informasi kepada sahabat-sahabat semua. Dan mari kita diskusi, kita sharing lewat kolom komentar ketika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dalam tanaman nilam saya. Untuk para senior-senior dalam pegiat tanaman nilam, saya dengan senang hati untuk melakukan proses, saya dengan senang hati untuk berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.